Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Latif Rizal. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Ketapang. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 MPLB 1 dengan materi Corak Kehidupan Manusia Purba di Indonesia. Berikut praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, begitu baru lebih enak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir lengkap. Alhamdulillah hadir lengkap, sehat semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu, dan doa dipimpin oleh Danton. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, nanti pada saat menyanyikan lagu Tanah Airku, kalian dimohon untuk berdiri, ya. Yuk, silakan berdiri. Tanah airku tidak terlupakan. Ada yang masih ingat? Megantropus paleojabanicus. Oke, dari gambar yang kalian lihat, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya ya Pak, manusia purba jenis Megantropus paleojabanicus ini ditemukan pada tahun berapa? Oke, pada tahun berapa jenis manusia purba Megantropus ini ditemukan? Ada yang bisa menjawab? Ayo, iya silahkan. Izin menjawab Pak, pada tahun 1941. Pada tahun 1941. Luar biasa ya, jawaban yang sangat penting. Kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu Corak Kehidupan Manusia Purba di Indonesia. Silakan dibuka bukunya halaman 106. Nah, adapun pertemuan hari ini tujuan kita adalah melalui literasi, ya, membaca dan juga tayangan video, ya, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi
corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Minimal 2 masa, ya minimal 2 masa seperti itu ya. Agar lebih semangat lagi, ya, kayaknya mukanya agak dulu ini. Agar lebih semangat lagi, silahkan kalian simak video berikut ini. Bintang yang selayaknya bintang adalah bintang yang menerangi kita. Ada yang kenal dengan ibu barusan yang ada di video? Siapa beliau? Iya, Bu Najwa Shihab. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke dalam materi, silakan dibagi kelompok dulu ya. Tiap-tiap kelompok 5 orang. Silakan dibentuk kelompok. Sudah ya, semuanya dapat kelompok ya. Oke, kalau sudah silakan disimak ya slide PowerPoint yang Bapak tampilkan. Silakan untuk diamati corak kehidupan masyarakat praaksara atau corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Ya. Perhatikan baca konsep ya. Secara umum, corak kehidupan manusia purba di Indonesia itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 bagian ya. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian ada masa bercocok tanam dan beternak, kemudian yang ketiga ada masa pergundagian. Tapi secara garis besar berdasarkan zaman ya, corak ini bisa kita bagi dalam 2 zaman. Ada zaman batu dan juga ada zaman logam ya. Ada zaman batu serta ada zaman logam seperti itu ya. Oke, selanjutnya tahap perkembangan ya manusia praaksara, mulai dari berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, kemudian mengenal sistem bercocok tanam, kemudian mengenal atau memahami ilmu tentang pertukangan atau sering kita kenal dengan istilah perundagian ya. Nah, kehidupan ini berlangsung kurang lebih sekitar 600.000 tahun yang lalu ya. Dan manusia pendukungnya itu masih ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus olensis, dan ada Homo wajakensis. Yang dilakukan manusia purba untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan ya, mereka yang pertama itu hidup secara berkelompok ya, hidup berkelompok tentunya untuk saling melindungi ya, melindungi dari gangguan binatang buas. Kemudian sebagai makhluk sosial tentunya manusia purba ini juga nggak bisa hidup sendiri. Binatang aja di hutan hidupnya berkelompok ya, seperti itu. Nah, kan mereka juga sudah mulai menciptakan alat-alat ya dari batu dan juga tulang, sampai pada akhirnya mereka bisa menemukan api. Itu peta-peta yang menunjukkan peninggalan masyarakat praaksara yang berupa lukisan yang ada pada dinding-dinding gua ya. Ada di Sulawesi itu gua Leang-Leang, kemudian di Pulau Muna, terus ada juga di Pulau Seram, dan yang terakhir ada di gua-gua di Papua. Seperti itu ya. Itu selanjutnya lukisan yang ada di dinding gua itu diperkirakan bahwa
pada saat itu ya manusia purba itu sudah mulai mengenal sistem kepercayaan. Ya, sudah mulai mengenal sistem kepercayaan. Misalnya ada cap merah tangan. Ya, itu lambang kekuatan untuk mencegah roh jahat seperti itu. Kemudian ada cap jari tapi tidak lengkap. Nah, itu tanda untuk berkabung, ya. Begitu. Itu ya tayangan dari slide PowerPoint ya. Oke, dari apa yang sudah kalian lihat, ada yang mau ditanyakan? Dari tayangan slide PowerPoint tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Zaman batu itu zaman masa apa aja, Pak? Pada zaman batu, corak kehidupannya itu apa saja? Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab tadi pada zaman batu itu coraknya apa aja? Seperti itu. Silakan. Ini ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan berternak, dan masa perundagin. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, ya, masa bercocok tanam dan beternak. Masa perundagian itu memasuki zaman logam, ya. Berburu dan mengumpulkan makanan ini ada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan juga ada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Oke, terima kasih, sangat luar biasa jawaban dari teman kalian, Putri, ya. Kemudian untuk selanjutnya, ya, tadi itu kan dari slide yang sudah kalian lihat, itu ada salah satu ciri-ciri dari manusia purba. Mereka itu hidupnya nomaden. Apa tadi nomaden? Berpindah-pindah tempat. Berpindah-pindah tempat. Mengapa sih manusia purba itu hidupnya kok berpindah-pindah tempat? Apa penyebabnya? Seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kalian gali. Ya, mengapa manusia purba itu hidupnya berpindah-pindah tempat? Kalau kita suruh pindah-pindah mungkin aduh capek ya. Iya. Tapi mereka hidup berpindah-pindah seperti itu ya. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD-nya ya, lembar 3. Di situ ada petunjuknya. Nanti kalau ada hal-hal yang sulit untuk dipahami, kalian boleh konsultasikan ke Bapak. Sudah diterima semua ya LKPD-nya? Silakan dipahami. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan mengenai corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Berikut tunjukkan. Videonya terlihat jelas ya? Masa yang pertama adalah masa berburu yang mengumpulkan makanan tingkat sederhana.
dalam bahasa Inggris itu yang dimana analitik. Analitik berasal dari bahasa analitik, Apa itu jas merah? Ini ungkapan Pak Soekarno ya pada saat pidato dulu. Jas merah kata beliau. Pernah dengar? Iya. Tapi nggak tahu apa itu jas merah. Mulai hari ini harus tahu dan jangan pernah lupa ya. Jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar ya, maka kita harus mengenal sejarah bangsa kita ya. Apa kira-kira yang kalian paham dari video yang sudah kalian lihat? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh. Silakan. Jadi dari masa ke masa dia memiliki banyak perubahan. Contohnya salah satunya seperti sudah mulai bercocok tanam dan ada kampung yang ya. Sudah ada kampung, beberapa orang yang menghuni di kampung. Oh begitu. Terima kasih, sangat luar biasa ya. Sebelum kita melanjutkan untuk berdiskusi ya dengan kelompok kalian supaya lebih fokus, lebih semangat ya, dan lebih termotivasi, kita akan melakukan penyegaran ya. Kalian nanti bisa ikuti kata-kata Bapak ya, bisa ikuti kata-kata Bapak. Kita akan melakukan tepuk rimba. Pernah dengar? Belum. Kalau kemarin tepuk 2 sudah ya. Nah, hari ini tepuk
rimba. Ya. Untuk tepung rimba ini nggak jauh beda dengan tepung dua ya, hanya nanti di bagian akhirnya yang berbeda. Nanti perhatikan ya, Bapak bilang tepung rimba, ha, ha, bisa ya? Bisa. Kata Mbak Najwa, percaya diri, jangan malu ya. Pokoknya ekspresikan supaya penatnya hilang ya. Bisa ya? Ingat? Oke, siap semuanya? Tepung rimba. Oke ya. Ini yang nenek moyangnya orang rimba, semangat banget ini. Oke, luar biasa. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian kerjakan LKPD-nya. Kalau ada hal-hal yang sulit dipahami, silakan kalian tanyakan ya. Oke, naik gimana? Gimana? Oke, ada kesulitan nggak? Tidak. Silakan ya. Minimal 2 masa ya. Tadi kan ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam ya. Kemudian masa berburu meramu tingkat lanjut, ada masa perundadian. Iya nak, gimana? Ini kan kita ngambil 2 masa. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua kita ngambil masa bercocok tanam dan berternak. Kalau di sini kan diminta peralatan yang digunakan. Ya. Tapi di masa bercocok tanam dan berternak nggak ada adanya di sini peninggalan masa bercocok tanam. Iya Bisa jadi sama. masih Itu kan sama. Bercocok tanam itu pasti mereka berternak juga seperti itu. Untuk bercocok tanam tingkat lanjut itu pasti mereka berternak juga. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Udah selesai ya? Yuk silakan, siapa yang mau pertama untuk presentasi? Kelompok mana? 1, 2. Ada 2 kelompok nih. Kelompok mana dulu nih kira-kira? Oke, silakan. Nah, untuk kelompok ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti setelah itu baru kalian. Oke. Nah, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan tentang cara kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama, masa bercocok tanam dan berternak. Masa bercocok tanam dimulai sekitar 10.000 tahun lalu bersamaan dengan zaman Neolitikum. Kehidupan masyarakat masa bercocok tanam ditandai oleh perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan. Jenis manusia pendukung dari periode ini adalah Proto Melayu, antara lain suku Dayak, Toraja, Sasak, dan Nias. Masa bercocok tanam sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan selanjutnya ada ciri-ciri masa bercocok tanam. Yang pertama, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Yang kedua, perubahan dari food gathering ke food producing. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. Yang keempat, masyarakatnya mengenal sistem pertukaran barang atau barter. Dan yang terakhir, alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Masyarakat bersifat nomaden itu seperti apa? Oke, masyarakat yang bersifat nomaden itu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Oh, ini silakan diberi kesempatan. Masyarakat yang bersifat nomaden itu seperti apa? Masyarakat yang bersifat nomaden itu mereka hidup mengembara, pindah dari tempat ke satu tempat yang lain mengikuti musim makanan. Oke, mengembara, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti Musim makanan. sumber makanan. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Kan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus, luar biasa ya. Oke. Nah, dari dua kelompok tadi yang sudah presentasi ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian itu sudah sangat jelas ya. Tapi ya, dari pertemuan kali ini mengenai corak kehidupan manusia purba di Indonesia, apa yang dapat kalian pahami, apa yang dapat kalian, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu dari pertamanya berpindah-pindah hingga menetap dalam jangka yang tidak lama, terus akhirnya menetap dalam jangka yang pasti. Seperti itu ya. Jadi Periode ini amat penting dalam sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat karena beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah dengan cepat. sangat luar biasa ya. Oke. Jadi ya, kehidupan manusia purba itu senantiasa mengalami perubahan dan perubahannya itu meningkat jadi lebih baik. Teknologi yang digunakan dari yang sederhana kemudian berkembang kemudian jadi lebih baik dan lebih baik, seperti itu ya. Untuk di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai hasil kebudayaan manusia purba di Indonesia. Jadi dari yang sudah kalian lihat, manusia purba itu kan dia selalu berkumpul ya, berkelompok ya, yang terdiri dari 15 sampai 20 orang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ya, manusia purba itu merupakan makhluk sosial ya, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri ya, selalu membutuhkan makhluk lain atau orang lain ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka selalu bergotong royong dan bekerja sama. Kalian juga sama ya, nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita berdoa dulu. Tadi sudah dipimpin oleh Danton ya. Mungkin untuk doa penutupnya dipimpin oleh wakilnya. Mana wakilnya? Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran saat ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk wakilnya yang sudah memimpin untuk berdoa ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Bapak mau tanya mengenai materi yang ditampilkan melalui video pembelajaran. Apakah itu menurut kalian lebih menyenangkan ketimbang membaca buku atau materi yang ada di buku? Karena lebih suka yang mana? Melalui video atau buku? Video. Untuk hari ini cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.